Halo semuanya, selamat datang kembali di channel BPM Voice Podcast. Video kali ini berbeda dengan video perdana yang gue post bersama si Irwan. Karena video kali ini gue akan menceritakan atau bagi pengalaman horor banget. Ini horor banget menurut gue ya. Dan sekarang kali ini juga gue nggak berdua dengan partner gue si Iwan, karena dia ada acara dadakan, jadi gue nggak tanpa dia. Dan makanya gue menceritakan sedikit pengalaman yang paling horor. Pengalaman paling horor gue ini emang bener-bener ngeri sih, ngeri. Kadang sampai selalu keingetan terus-terusan gitu. Gue juga bingung kenapa masih teringat gitu. Alhamdulillah banget gue masih selamat dari pengalaman horor tersebut. Tetapi untuk sebelum lanjut cerita selanjutnya, dipersilakan untuk kalian untuk pencet tombol subscribe, like and share. Jika ingin berkomentar, berkomentarlah di kolom yang sudah ditentukan. Silakan di subscribe. 3, 2, 1. Terima kasih sudah berlangganan di channel ini. Dan langsung saja, singkat cerita, gue berangkat jam 12 malam, nyampe tujuan itu sekitar pagi lah, pokoknya pagi. Dan kejadian ini sekitar jam 2 pagi. Jadi ceritanya kayak gini. Di suatu jalan itu, dan di mana jalannya itu hanya mobil dan kendaraan gue yang lewat, gak ada yang lewat sama sekali. Ditambah lagi teman-teman di mobil juga pada tidur, mungkin mereka kelelahan atau gimana, dan hanya gue doang yang masih melek. Ibaratnya ya gue yang nyupir, ya gue masih melek. Kalau gue ikut tidur juga, siapa yang bawa mobilnya gitu. Dan gue sendiri dalam perjalanan itu gue nggak berpikir macam-macam. Gue nggak berpikir macam-macam atau pikiran gue lagi blank, enggak. Dan pikiran gue tuh stabil. Gue fokus. Dibilang ngantuk juga enggak ngantuk, nggak apa gue. Dan tiba di jalan seterusnya tuh, dimana gue melewati jalan yang berpapasan, kayak ibaratnya ini jalan dan kirinya itu dia sawah, dan sebelah kanannya tuh kayak tebing gitu, kayak masih kayak ada rumput-rumputnya. Pas di jalanan itu tuh gue dapet gangguan makhluk, ya bisa dibilang ya makhluk tak kasat mata gitu, makhluk halus gitu. Gue dapet gangguan dari setan yang hampir merenggut nyawa gue dan teman-teman gue sendiri. Gila gak? Gue gak habis pikir kalau tapi alhamdulillah, sebelum lanjut ceritanya, alhamdulillah gue masih dikasih keselamatan sama Allah atas doa. Sebelum gue berangkat ya berdoa. Emang dianjurin sih kalau kemana-mana tuh ya harus berdoa gitu. Dan lanjut cerita, di saat gue menyetir dengan kecepatan ya gak terlalu kenceng, gak terlalu pelan, normal, standar. Entah itu halusinasi gue atau itu mungkin gue salah lihat, gue gak ngerti. Di perjalanan itu gue melihat kayak sosok wanita. Aduh, keingetan kan merinding gue tuh ngomong. Gila. Taruh. Kayak apa sih, kayak sosok wanita tuh berdiri di tengah jalan tuh. Dia tuh dalam satu perjalanan itu dua arah, kanan sama kiri tuh, yang satu arah ke sana, yang satu arahnya ke sini gitu. Dan jalanan itu emang
bener-bener sepi banget, sepi. Yang lewat cuman gue doang, gue sedang menikmati perjalanan, jadi tuh tiba-tiba tuh makhluk itu muncul otomatis kan gue kaget, dengan konsentrasi gue nggak langsung banting setir keras gitu, nggak langsung kayak keras banget lah banting setirnya untuk menghindari ya, supaya nggak nabrak itu makhluk gitu. Tapi gue hanya lagi jalan nggak terlalu kencang sih, jalan biasa. Tiba-tiba tuh entah itu apa yang gue bilang tadi, halusinasi gue, kayak wanita tuh berdiri bener-bener di tengah jalan. Dan gue untuk menghindari tabrakan, gue akhirnya gue banting kiri. Hanya hentakan untuk menghindari wanita tersebut. Gue menghindari wanita tersebut, ya gue langsung minggir gitu, pelan-pelan. Jadi gue langsung minggir, gue tarik nafas dan gue istighfar. Gue pikir itu apaan atau gimana, apa orang iseng gitu, gue nggak ngerti juga. Tapi dengan rasa penasaran gue tuh kayak pengen turun gitu, untuk memastikan kalau itu bukan apa-apa atau salah penglihatan. Tapi dengan gue penasaran turun tersebut, gue nggak langsung turun, nggak langsung. Gue selama 2 menit kalau nggak salah, selama 2 menit tuh gue ngeliat spion dulu. Gue ngeliat spion untuk memastikan di belakang itu nggak ada orang. Kenapa gue nggak langsung turun? Karena gue takutnya itu kayak jebakan begal atau apa. Bisa aja itu jebakan begal, gue nggak ngerti juga sih. Dan setelah 2 menit berlalu, gue langsung turun. Dan di mobil itu untuk memastikan nggak ada apa-apa dong. Sebelum gue turun, salah satu teman gue bangun terus nanya kayak, lu ngapain sih berhenti di pinggir jalan sepi gini? Ya gue langsung bilang dong kalau gue tadi hampir nabrak cewek dan hampir juga mau celaka atau gimana. Ini benar-benar pengalaman gue kacau sih di saat selama gue pergi jalan-jalan atau wisata, karena kan gue hobinya traveling. Ini benar-benar pengalaman gue nggak bisa gue lupain nih kayaknya nih. Dan di situ teman gue juga langsung turun nemenin gue. Dan tiba-tiba tuh kayak gimana sih, hawanya tuh kayak aduh, nggak pengen turun gitu, tapi dengan rasa penasaran gue nekat turun sama teman gue. Turun, dan yang terjadi ternyata bener nggak ada apa-apa. Dan itu juga benar, bukan halusinasi gue atau gue salah lihat. Nggak ada apa-apa, sepi orang jalanan, hanya kendaraan gue yang lewat. Dan akhirnya dengan rasa penasaran gue bilang kalau emang itu benar-benar makhluk, ya udahlah. Dan bersyukur aja intinya, gue tuh selamat dari gangguan makhluk tersebut, dan untungnya tidak celaka sama teman-teman gue. Itu yang gue syukurin. Gue gak peduli sama itu setan atau apa. Itu aja sih sedikit cerita pengalaman gue selama gue wisata, selama gue bermobil di daerah orang yang belum pernah gue lewatin. Itu aja sih. Dan pesan gue, ya lu harus kalau kemana-mana tuh harus berdoa. Lu ibaratnya tuh berdoa aja masih bisa digangguin dengan makhluk-makhluk kayak gitu, apalagi di tempat sepi. Dengan kita yang berdoa tuh keselamatan sama Allah tuh udah ibaratnya udah dijamin. Kita meminta sama Allah untuk ya dijaga lah
Yaudah intinya gue selamat sampai sekarang, alhamdulillah sehat, dan sama teman-teman gue pulang perginya juga selamat, alhamdulillah. Jadi pesan gue ya lo harus berdoa. Kalau ya untuk para laki-laki atau wanita yang bisa bawa mobil ya lebih berhati-hati kalau melewat jalan sepi, atur kecepatan, dan jangan terburu-buru. Kita pelan-pelan aja, yang penting kita sampai. Dan kalau ingin mau tahu cerita menarik apa lagi yang ada di BPM Voice Podcast ini, nantikan di episode selanjutnya hanya di BPM Voice Podcast.